Halo teman-teman Dewa Dewi Cinta semuanya. Sekarang saya punya rubrik baru, namanya yaitu buka-bukaan DM Mbak Maida. Setiap hari di akun Instagram saya di @mbakmaida ada puluhan bahkan ratusan DM yang masuk. Mereka semuanya berkonsultasi mengenai masalah asmara, seks, dan rumah tangga. Dari yang masalahnya itu biasa-biasa saja sampai yang masalah luar biasa. Saya pribadi banyak belajar dari klien-klien saya. Dan saya sangat bersyukur dengan keadaan saya saat ini. Karena ternyata di luar sana masih ada banyak sekali orang-orang yang mendapatkan ujian hidup yang berat. Kalau saya jadi mereka, mungkin saja saya tidak akan sanggup. Tapi ini adalah rahasia Sang Maha Kuasa. Kenapa Dia memberikan ujian tersebut kepada hambanya. Nah, di rubrik buka-bukaan DM Mbak Maida ini, saya akan buka DM dengan kasus yang tragis. Saya melakukan ini dengan tujuan agar bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Pertama, agar kita bersyukur. Ternyata ujian hidup kita tidak sebanding dengan kehidupan di luar sana. Kedua, agar kita tidak ceroboh dalam bersikap jika suatu saat nanti Tuhan menitipkan masalah yang serupa kepada kita. Oke, langsung saja kita buka DM yang pertama dari seorang pria single. Mbak Maida, saya ingin curhat. Saya laki-laki usia 26 tahun, kekasih saya 35 tahun dengan 3 anak. Dan unfortunately berstatus istri orang. Kekasih saya menikah tahun 2011. Saya berkenalan dengan kekasih saya tahun 2017. Karena kebetulan saat itu kekasih saya adalah owner perusahaan tempat saya bekerja. Kekasih saya tidak pernah mencintai suaminya, Mbak. Mereka menikah karena dijodohkan. Kekasih saya adalah anak konglomerat Chinese. Ada latar belakang perjanjian bisnis di balik pernikahan tersebut. Sudah tidak mencintai, suaminya kasar pula. Sehingga tambahlah kekasih saya ini tidak pernah mencintai, bahkan benci. Selalu menolak ajakan suami istri, bahkan harus dipaksa dan diperkosa dulu untuk melakukannya. Dari perkosaan itulah lahir ketiga anaknya, karena kebetulan kekasih saya sangat subur. Untuk melakukan hubungan badan, kekasih saya disiksa dulu, seperti ditampar, dipukul, diseret, bahkan di depan anak-anaknya. Hingga akhirnya di tahun 2017 kita dipertemukan. Pada awalnya kami hanya rekan kerja yang saling cocok dan lama-lama bersahabat. Saya gonta-ganti pacar juga dia tahu. Dia seperti kakak yang memberi saya saran dan nasihat. Hingga di pertengahan tahun 2019 kami saling jatuh cinta. Tidak tahu bagaimana awalnya dan siapa yang memulai. Tiba-tiba kami sudah tergila-gila satu sama lain. Karena setiap hari bertemu dan sering berduaan, maka kami pun sering melakukan aktivitas seks yang membuatnya ketagihan. Ia tidak pernah merasakan orgasme sebelumnya dengan saya. Ia orgasme berkali-kali hingga squirting. Saya tahu salah saya, Mbak. Namun saya begitu mencintainya. Saya cinta mati dengan dia. Sampai mati pun cuma dia yang saya cinta. Berkali-kali dia meminta saya untuk mencoba mencintai perempuan lain atau dengan perempuan yang seumuran. Tetapi saya tolak mentah-mentah. Saya tidak semudah itu bisa cinta sama orang lain. Lagi pula, bagaimana bisa saya mencintai orang lain ketika hanya ada satu orang yang saya cinta, yaitu dia. Sementara dia pun juga tidak bisa bercerai karena intervensi keluarganya masih sangat kuat di kehidupannya dan ada kaitan dengan hutang, kepemilikan bisnis, dan lain-lain.
Maaf Mbak kalau terlalu panjang, saya hanya bingung harus bagaimana. Terima kasih Mbak, saya ingin serius, ingin menikah dengan dia. Tapi saat ini dia juga tidak tahu harus bagaimana. Untuk cerai pun tidak bisa. Lalu saya harus menunggu sampai kapan Mbak? Cerai tidak bisa karena terganjal video. Suaminya memasang kamera tersembunyi di kantornya dan menangkap gambar kami yang sedang bercumbu. Jika pacar saya mengajukan cerai, ia khawatir kalah di pengadilan sehingga tidak mendapat hak asuh anak. Ini cerita yang cukup menyedihkan bagi saya jika saya berada di posisi wanita ini. 80% wanita mengalami masalah terberat dalam pernikahannya. Mereka bertahan mati-matian bukan karena mencintai suaminya, tapi mereka bertahan karena anak-anaknya. Dan saya turut prihatin dengan wanita yang ada di kisah ini. Untuk yang belum menikah, saran saya sabar. Carilah pria yang benar-benar bertanggung jawab pada hati Anda dan Anda juga ikhlas jika dia menjadi suami Anda. Dengan keikhlasan ini, hati Anda menjadi lebih lapang untuk melayaninya lebih baik. Kedepannya, jika kalian memiliki anak-anak, mereka bisa tumbuh dengan sehat, bukan karena fisiknya tapi juga emosinya. Kalau anak-anaknya melihat ibunya perlu diperkosa dulu untuk bisa berhubungan intim seperti ini, kasihan anak-anaknya. Psikologinya pasti akan terguncang. Ini akan mempengaruhi mereka dalam memperlakukan lawan jenis di masa depan. Kalau anaknya perempuan, bisa jadi dia akan takut untuk jatuh cinta kepada laki-laki. Tidak bisa percaya dengan laki-laki dan ujung-ujungnya tidak mau menikah. Sampai-sampai orientasi seksnya berubah. Ada banyak yang seperti ini. Untuk pria single yang mengirimkan pesan ini kepada saya, saran saya wanita ini dinasehati. Kalau dia menyarankan kepada Anda untuk mencari wanita lain, turutilah dan ikhlaskan. Bantu dia untuk ikhlas menerima takdirnya, apalagi jika sudah ada anak-anak. Kasihan masa depan anak-anaknya. Karena kalau bicara soal hati, di sini kita tidak bisa egois atau memikirkan hati kita sendiri. Tapi ada anak-anak yang terus-menerus menjadi korban dari konflik rumah tangga orang tuanya. Meski berat, wanita ini harus bisa ikhlas menerima perannya. Belajar mencintai suami secara perlahan, apalagi kalau suami di sini bertanggung jawab terhadap anak-anak dan kebutuhan Anda. Ini sudah kondisi yang sangat bagus dan wajib untuk Anda syukuri. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda dan ada hikmah yang bisa kita dapatkan dari sini. Untuk bisa berkonsultasi dengan saya, Anda bisa hubungi saya di Instagram @mbakmeida atau bisa langsung konsultasi di nomor berikut ini.